Lawan mafia minyak goreng, Kejagung punya bukti percakapan. Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng. Kejagung telah memeriksa 30 orang saksi dan meminta keterangan 7 ahli. Selain itu, untuk memperoleh alat bukti lain, Kejagung juga menggeledah 10 tempat. Jadi progresnya itu sudah 30 orang saksi. Ada beberapa tempat kita geledah, ada 10 tempat sudah kita lakukan penggeledahan untuk memperoleh alat bukti lain. Ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Febri Adriansyah. 10 tempat digeledah Korps Adiaksa, yakni kantor 3 orang tersangka pihak swasta, rumah para tersangka, dan kantor yang berkaitan dengan Kementerian Perdagangan. Adapun lokasi yang digeledah bertempat di Batam, Medan, dan Surabaya. Sekitar 650 dokumen terkait kasus ekspor minyak goreng telah diamankan. Para penyidik telah meneliti barang bukti elektronik. Sebab di dalam barang bukti tersebut ada percakapan yang diyakini sebagai bentuk kerjasama kasus ekspor minyak goreng. Febri menjelaskan, barang bukti ini akan perkuat bagaimana kerjasama antara para tersangka yang tentunya ini masih dalam penelitian penyidik, sehingga tidak bisa disebutkan apa bentuk-bentuk percakapan mereka di barang bukti tersebut. Tetapi, penyidik meyakini bahwa ini adalah kerjasama antara tersangka dari Kementerian Perdagangan dan para swastanya. Diketahui, dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor CPO, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana sebagai tersangka. 3 orang tersangka dari swasta, Master Parolian Tumanggor, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley M.A., Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agri Industri atau Permata Hijau Group, dan Piker Tagor Sitanggang, General Manager di bagian General Affairs PT Musimas. Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, 4 tersangka itu telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dibuktikan dengan adanya 2 alat bukti, yaitu adanya pemufakatan antara pemohon dan pemberi izin untuk fasilitas persetujuan ekspor. Lalu kedua, para tersangka bekerja sama menerbitkan persetujuan ekspor yang tidak memenuhi syarat dengan menyalurkan minyak kelapa sawit atau CPO atau RBD palm oil yang tidak sesuai dengan domestic price obligation, serta tidak mendistribusikan CPO dan RBD palm oil ke pasar dalam negeri sesuai dengan domestic market obligation yang ditetapkan 20% dari total ekspor. Publik masih menunggu perkembangan terkait dengan carut-marut kenaikan harga minyak goreng, hingga negara harus memberikan bantuan langsung tunai. Presiden Jokowi menutup keran ekspor minyak goreng dan CPO. Jika ada BLT, maka pemerintah menjadi pemberi subsidi. Maka sejatinya Jokowi tidak perlu melarang ekspor CPO.